Pandemi COVID-19 telah melanda seluruh bumi. Kita tidak tahu kapan akan berakhir. Hidup tidak boleh berhenti dan hanya diratapi. Akan selalu ada pelangi setelah hujan. Akan ada pengharapan di balik setiap cobaan. Lebih baik menyalakan lilin daripada terus-menerus mengutuk kegelapan. Saya Wlangkon, inilah Ngopi. Tujuh bulan sudah kita rakyat Indonesia diterpa krisis pandemi. Pada bulan Maret, pemerintah mengumumkan ada 2 orang yang positif corona. Data hari ini menunjukkan ada 353.461 positif corona. 277.544 dinyatakan sembuh dari corona. 12.347 dinyatakan meninggal. Oke, pada kesempatan ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Pak Mardi, yang punya pengalaman luar biasa, yaitu diberi kesempatan untuk mencicipi, yaitu terjangkit dinyatakan positif corona. Dan yang luar biasanya lagi apa? Pak Mardi ini berhasil melewati tantangan itu dan berhasil sembuh. Nah, hari ini kita akan mencoba mengulik ini bagaimana pengalaman dari Pak Mardi ini. Halo Pak Mardi. Halo juga. Ya, bagaimana, sehat? Sehat. Sehat. Baik Pak Mardi, mungkin sebelum saya tanya-tanya tentang pengalaman Pak Mardi, mungkin akan lebih baik kita bertanya dulu. Pak Mardi ini adalah salah satu dari guru SMA Sedes gitu ya. Mungkin kita perlu tahu Pak Mardi ini kapan nih pertama kali ini menjadi guru di SMA Sedes, Pak Mardi. Oh iya. Oke, terima kasih Pak Wlangkon. Pak Wlangkon. Oh iya. Oke. Perkenalkan, saya lengkapnya memang Albertus Mardiono, dipanggil Pak Mardi. Saya mengajar di SMA Sedes Sapiensi Semarang sejak tahun 1985. Mungkin Pak Wlangkon sudah lahir belum itu? Belum ini. Jadi sebelum lahir saya sudah di sini ya. Luar biasa. Oke, ya. Itu singkat saja bahwa sudah sekian tahun dan ini waktunya untuk purna. Ya. Terima kasih. Ya, Pak Mardi sungguh luar biasa ya. Jadi Pak Mardi ini mengajar di SMA Sedes dari tahun 1985 ya lah. Itu sungguh sampai sekarang ya lah. Itu pernah pindah-pindah tidak Pak Mardi? Pindahnya hanya di Bangkong dan Ronggo. Jadi Ronggo. dulu SMA Sedes itu kan 2 kampus ya, 2 sekolah filial di sana, itu separuh di Ronggo Warsito, separuh di MT Haryono. Tapi ini jadi satu atap, satu jadwal, sehingga kalau misalnya satu hari itu mengajar di 2 tempat ya wirawiri sana kemari gitu. Gitu. Jadi tetap hanya tempatnya gitu ya, tetapi tetap SMA Sedes gitu ya. Ya. Sungguh dedikasi yang luar biasa Sobat Ngopi di rumah ya. Dia 30 tahun lebih ya ini ya. Ya. 30 tahunan ya. Ya, 30 tahun gitu ya. Bagaimana bekerja di institusi yang sama gitu ya. Baik Pak Mardi, kita langsung saja ngobrol-ngobrol ini tentang pengalaman Pak Mardi tadi. Bagaimana perasaan Pak Mardi ketika waktu itu pertama kali itu tahu dinyatakan positif gitu, atau bagaimana diceritakan itu pengalamannya? Baik, terima kasih. Ini pengalaman sakit ini ya. Ya. Mungkin lebih lengkap kalau saya menceritakan selama di SMA Sedes ini, tidak hanya kemarin saja opnamnya, tetapi saya 3 kali menjalani opnam. Pada umur 30 tahun, pertama kali saya sakit waktu itu tifus ya.
kemudian DB, dan yang ketiga kemarin itu dinyatakan COVID. Namun pengalaman yang terakhir pada bulan Juli kemarin, saya tidak tahu kalau itu sakitnya COVID, ya, tidak tahu. Yang saya rasakan itu panas, suhu badan saya panas, tensinya tinggi, dan setelah memeriksakan diri ke beberapa dokter keluarga, dokter spesialis dalam, kemudian cek ke beberapa rumah sakit, 3 rumah sakit, dan akhirnya baru masuk di Opnam. Setelah 2 hari di Opnam, di swab, baru tahu oh ini namanya COVID. Ya, jadi awalnya saya tidak tahu itu COVID atau bukan. Ya, saya sakit, berserah pada yang tahu, yaitu dokter. Ya sudah, saya mengikuti aturan atau saran dari dokter. Ya, baik. Pada saat itu Pak Mardi, sebelum dinyatakan tadi kan Pak Mardi mengatakan bahwa saya itu tidak tahu bahwa ini sakit COVID gitu. Tetapi pada saat itu kan kita sudah mengalami pandemi ya, artinya seperti itu. Pernahkah untuk saat itu berpikir bahwa ketika tadi gejalanya kan panas gitu, lalu kemudian Pak Mardi berpikir, waduh ini jangan-jangan COVID atau apa gitu. Adakah pemikiran seperti itu waktu sebelum dinyatakan itu? Ya, karena memang situasional, orang cenderung untuk di-COVID-kan begitu. Ada juga pemikiran semacam itu. Saya awalnya memang sakit panas itu sampai hari ke-9 itu ya, saya cek lab pada malam hari sampai setengah malam. Itu hasil dari lab darah itu normal semua, sehingga saya ini sakit apa ini ya. Dan setelah itu besok paginya saya bersama istri konsultasi ke dokter spesialis dalam. Tidak lagi dicek darahnya, tapi langsung di ronsen bagian paru-paru. Nah, dokternya mengatakan ronsen, dan saya tunggu sampai jam 2 siang lebih ya. Akhirnya dokter menemukan bahwa ada peradangan di bagian paru-paru sebelah kiri. Nah, dari situ dokter lalu menyarankan untuk diisolasi mandiri. Saya minta mandiri dulu ya. Itu hari Sabtu, kemudian 3 hari, Sabtu, Minggu, Senin. Saya Selasa baru Opnam karena masih suhunya masih tinggi. Nah, hari Selasa tanggal 21 Juli saya Opnam. Ya, itu yang istilahnya karantina itu ya. Tapi itu sudah di swab atau belum Pak Mardi sebelum? Hasilnya belum. Oh, hasilnya belum. Jadi saya Seninnya itu saya swab mandiri. Ya lumayan, tarifnya masih tinggi ya. Kemudian hasilnya kan 3-4 hari kemudian. Jadi belum tahu kalau itu COVID, itu belum tahu. Ya. Lalu kemudian Opnam gitu ya, tadi memutuskan untuk Opnam. Ya. Tapi itu tes itu belum keluar ya Pak? Belum keluar. Ya. Baik. Nah, setelah Opnam lalu kemudian kan tes itu akan keluar hari ke-5. Hari kelima setelah Opnam. Ya. Nah, itu lalu kemudian ketika itu dinyatakan positif begitu. Lalu kemudian apa yang ada di pikiran Pak Mardi waktu itu gitu? Ya, baik. Karena masuk di ruang isolasi itu, ya kapling saya hanya tempat tidur, ya bed sama kamar mandi sudah itu. Nah, setelah dinyatakan positif, ya saya hanya berserah saja karena saya tidak tahu ini virusnya
dari mana kan? Ya. Karena sebelum saya sakit itu kan jalur saya itu hanya rumah sakit, pasar, makam anak saya yang Paskah kemarin dipanggil Tuhan. Jalurnya hanya itu. Ya. Nah, jadi setelah dinyatakan atau hasilnya ternyata COVID, ya sudah, saya hanya berserah pada dokter. Apapun yang diberikan, obat-obatan yang saya terima, saya syukuri, saya berharap supaya bisa terlewat dari sakit ini. Gitu. Ya, ya. Berarti tadi kalau Pak Mardi itu tadi tidak bisa tahu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan Pak Mardi tertular di mana gitu, itu sulit untuk mendeteksi ya. Sulit. Karena tadi ceritanya adalah ya saya itu perasaan hanya lingkar aktivitas saya itu hanya di situ-situ saja gitu kan. Iya. Saya tidak tahu kapan ketika virus ini menyerang saya gitu ya. Ya mungkin ini yang menjadi bahayanya virus ini ya, artinya kita tidak tahu di mana tempatnya itu ada gitu kan. Ya, baik Pak Mardi, tadi kan kemudian Pak Mardi cerita di karantina. Nah, ini di opnam karantina isolasi itu berapa hari Pak Mardi itu? Ya, saya kalau aturannya itu kan 14 hari ya. Tetapi waktu itu rahasia dokter ini. Ada beberapa perubahan yang notabene dari WHO untuk aturannya itu. Saya 14 hari diberi bonus 2 hari. Menjadi 16 hari. Nah, pada hari ke-9 itu infus itu sudah dilepas. Ya, saya mulai curiga dalam arti punya harapan untuk bisa cepat keluar gitu ya. Tetapi ternyata hari ke-10, 11, 12, 13, 14 tetap juga disuruh untuk melihat akan dilihat data-datanya. Sampai hari ke-16 itu. Nah, ternyata ada aturan atau saya tidak tahu istilahnya, 10 hari plus sekian hari tanpa gejala. Itu dinyatakan bebas. Ya. Jadi karena ada aturan itu, lalu supaya benar-benar ini sudah sehat, saya ditahan untuk 2 hari itu, sehingga menjadi 16 hari saya. Hari Minggu tanggal 5 Agustus saya keluar. Baik, berarti selama 16 hari itu di rumah sakit dalam kondisi isolasi ya Pak Mardi. Tentu menjalani hari-hari itu tidak mudah. Artinya kan ketika orang yang terisolasi itu kan berarti kita tidak punya akses untuk komunikasi langsung dengan keluarga atau bagaimana. Nah, itu pengalaman isolasi itu yang paling berat apa Pak Mardi ketika harus menjalani isolasi itu? Ya, baik. Memang ketika mau masuk itu, ini isolasi itu macam apa gitu ya. Berita-berita di luar itu kan ada senam, ada macam-macam ya, berjemur. Tetapi ternyata tidak. Jadi saya masuk di SAL yang ada satu ruangan itu 4 bed ya, 4 pasien. Nah, dari 4 pasien itu ada saya kamar 16-1, 16-2, 16-3, 16-4 gitu ya. Nah, itu tidak ada komunikasi dengan orang lain ya. Ada rasa takut, tertular atau apa yang lain. Tetapi yang jelas di situ semua pasien penyakit dalam. Lalu yang saya rasakan untuk hari-hari dari hari pertama sampai dan seterusnya itu, sampai selesai itu, ya saya hanya banyak membaca dan doa, hanya berserah saja. Bahwa ada satu kebetulan memang iya, dari 4 bed itu dan 4 lemari kecil itu, satu-satunya yang ada kitab sucinya itu hanya di tempat saya. Nah itu senjata pertama saya untuk menghilangkan rasa takut, rasa ngelangu. Saya membaca Injil Perjanjian
baru yang ada di situ. Saya lihat di sana tidak ada, di 3 lemari kecil itu tidak ada. Saya hanya satu-satunya di 16.1 itu. Jadi saya hanya membaca Injil, lalu pakai HP, misa live streaming, doa, rosario, itu makanan pokok setiap hari. Ya. Lalu pada bulan Agustus, 1 Agustus, itu saya mendapat buku renungan spesial dari dokter untuk Bapak Mardiono. Mungkin, karena setiap visit dokter mau diperiksa itu saya mesti pas buka kitab suci. Ini untuk menghilangkan keseharian saya untuk menjalani Isolasi. sakit atau isolasi. Ya, baik. Tentu tadi Pak Mardi mengatakan ada perasaan takut ya. Waktu itu Pak Mardi merasa takut bahwa kalau sudah membayangkan COVID, lalu kemudian Pak Mardi punya penyakit bawaan enggak, maksudnya jantung atau yang lain gitu kan, yang sering kali ditakutkan kan bahwa COVID ini kan kalau ada penyakit bawaannya gitu loh yang itu. Ya, kebetulan saya tidak punya sesek, tidak merokok, tidak batuk juga, hanya sedikit-sedikit. Jadi yang membuat takut itu yang bersamaan dengan saya masuk opnam pada sore itu di sebelah kiri saya, jadi 16.2 itu hanya bertahan 3 malam. Nah ini yang saya takut, justru takut tertular karena saya belum tahu saya COVID atau positif atau tidak, belum tahu. Nah pada malam pertama lancar sebelah saya, malam kedua lancar, malam ketiga sampai pagi jam 3:30 pagi susternya lari-lari mengurus itu, lalu tahu-tahu kordennya ditutup rapat, tinggal pergi. Waktu itu saya berpikir nanti aja mandinya agak siang jam 7 karena toh visit dokter itu 7:30 sampai jam 8. Ternyata jam 5:30 itu ada kereta dorong itu, kereta tempat tidur yang didorong, lalu ada kotak seperti peti stainless steel itu. Kan kelihatan dari sela-sela korden itu kan. Lalu saya dengar kresek dan ternyata itu dimasukkan dalam plastik itu. Wah, berarti itu COVID betul. Dia sesek. Lalu keluar. Dan setelah itu lalu dibersihkan, semprot disinfektan itu. Jadi itu rasa membuat rasa takut ya, jangan-jangan saya tertular. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih punya rencana untuk saya. Ya, ya, baik. Berarti justru kondisi-kondisi di sekitar kita itu yang membuat takut ya Pak Mardi ya. Betul, melihat betul. Teman satu bangsa sebelah ternyata seperti itu yang membuat takut. Tapi tadi Pak Mardi mengatakan bahwa yang bisa saya lakukan adalah membaca kitab suci, lalu kemudian mengisi hal-hal yang positif supaya pikirannya tidak negatif gitu ya Pak Mardi. Ya. Baik Pak Mardi. Apa sih ya Pak Mardi yang menguatkan Pak Mardi ketika tentu menjalani karantina itu kan ya Pak Mardi harus di situ sendiri lah. Bagaimana peran keluarga Pak Mardi ketika Pak Mardi itu menjalani karantina? Kebetulan keluarga saya itu berbarengan mendapatkan sakit ini. Seminggu sesudah saya opnam, istri saya juga opnam. Di tempat yang sama. Saya di kamar 16, istri saya di kamar 19. Dan saya taunya dari WA. Pak, saya di kamar 19. Loh, berarti sama-sama opnam. Dua-duanya opnam. Nah, kemudian yang kesana kemari, yang sibuk kan tentu saja anak saya yang nomor 2 sudah dinyatakan positif, rumah saya disemprot, tapi nanti saya baru ketahui kemudian ya. Lalu anak saya yang kedua ini akhirnya kan tidak tidur di rumah karena kotor kan,
Hanya cari tempat kos di luar, dan ada masa-masa selama 1 minggu itu anak saya yang nomor 2 tidak tenang. Karena apa? Karena dua-duanya di rumah sakit. Mau ke rumah sakit tidak bisa menjenguk kan, tidak bisa besuk. Akhirnya dia pelariannya ke ini, makam kakaknya. Berdoa, menangis di sana. Katanya begitu, ceritanya begitu. Jadi itulah, kalau dikatakan peran keluarga, ya kita terputus komunikasinya. Lalu segala sesuatu kebutuhan yang saya perlukan itu hanya dari WA. Saya minta tolong adik, tolong kirim minuman, buah. Jadi memang betul-betul terputus ya. Jadi hanya suster membawa keluar, lalu dari luar pintu itu satpam sudah ada nanti petugas yang membawa masuk ke dalam. Ya, baik. Tapi kalau tadi saya mendengar cerita dari Pak Mardi, komunikasi lewat HP tapi terputus. Tetapi ada yang tidak terputus Pak Mardi, yaitu doa Pak Mardi. Di sana tadi kan ada kekuatan doa, itu kan yang menjadi penting kan gitu dari situ. Baik Pak Mardi, setelah menjalani isolasi kan pasti diberikan obat dan macam-macam lah begitu. Apa yang meyakinkan Pak Mardi bahwa di situ dinyatakan awakku wis penak itu, adakah perubahan di sana gitu? Saya merasakan betul-betul sakit itu 3 hari pertama Pak. Jadi hari Selasa, Rabu, Kamis itu masih merasakan suhu badan yang tinggi, panas di atas 38, berkisar ke situ. Tetapi karena obat mungkin antibiotik yang lewat infus itu diberikan 1,5 botol setiap kali suntikan, itu baru terasa enak ya. Jadi hari keempat itu saya sudah merasa enak. Jadi ketika sebelah saya meninggal itu transisi dari sakit ke enak. Tetapi psikologisnya itu ya. Aduh, sebelahku kok sudah mendahului ya gitu. Ya, jadi efek psikologisnya ya. Gitu. Nah, sampai kemudian dinyatakan 16 hari lalu kemudian dinyatakan sembuh ya. Dinyatakan berarti bebas COVID kan gitu. Itu berarti kan mengalami harus swab 2 kali atau bagaimana ya Pak Mardi? Iya, 2 kali, saya mandiri 1 kali. Begitu. Nah, ketika dinyatakan negatif, lalu apa sih yang Pak Mardi rasakan atau pikirkan waktu itu gitu? Akhirnya kan boleh langsung keluar dari rumah sakit ya itu Pak Mardi? Ya, saya bersyukur Tuhan memberi saya kesembuhan, berarti masih ada tugas lain yang harus saya lakukan. Tanggal 5 Agustus itu kalau tidak salah hari Rabu, saya keliru tadi ya. Itu saya keluar dari rumah sakit itu bertepatan dengan istri saya kontrol. Jadi istri saya seminggu opnamnya karena juga panas, lalu suruh masuk, tapi setelah di swab ternyata negatif. Sampai 2 kali dokternya merasa tidak percaya mengapa kok kemana-mana bapak ibu tapi ini kok negatif. Lalu di swab lagi gitu. Dan itu terungkap ketika kontrol dokter. Nah, waktu itu yang menjadi saya penasaran tuh, saya diminta keluarga untuk menjemput. Nggak ada yang menjemput karena istri saya harus kontrol, saya keluar, boleh pulang, anak saya kerja. Jadi dari jam 8 sudah siapkan, packing, udah mau pulang, itu minum dapat jam 10-an. Makan siang dapat lagi, loh ini kapan keluarnya? Nah, akhirnya saya tanda tangan sendiri, kan tidak ada keluarga yang mengurus di bagian administrasi. Terus ketika saya ditelepon, lah Bapak saya masih di dalam. Ya sudah, nanti menunggu administrasinya saya bawa ke ruangan.
Ya, tahu-tahu setelah siang hari sudah makan, sudah beres semua, surat itu datang, saya tanda tangani sendiri. Nah, baru bisa keluar. Baik Pak Mardi, ini mungkin kan ketika apa ya tadi efek psikologis dan juga apa ya ketika kita itu dinyatakan positif kan justru katanya kan yang paling berat itu adalah sanksi sosialnya kan begitu. Yeah. Nah, bagaimana Pak Mardi mengenai itu? Apakah Pak Mardi pernah apa ya mengalami itu atau berpikir tentang itu gitu, ketakutan seperti itu ada tidak? Ya, justru sanksi sosial di rumah ya, di kampung, di RT yang mungkin masih ada sisa-sisanya sampai sekarang. Ketika sudah sampai rumah, hari-hari pertama, kedua kan masih istirahat dokter ya istilahnya. Itu kalau saya berjemur dengan istri, tetangga itu pada masuk. Agak menjauh gitu ya. Nggak menjauh, masuk. Jadi kayak gantian begitu. Nanti kalau saya sudah selesai berjemur, saya masuk, mereka keluar. Begitu seterusnya itu. Itu ya yang mungkin kesadaran dari masyarakat yang kurang atau ketakutan juga ya mereka ya. Mungkin ya pengetahuannya juga tidak sama. Begitu ya. Ya kadang-kadang saya kalau kontrol dengan dokter itu bagaimana caranya apa supaya pakai label gitu ya sudah sehat gitu atau gimana, tapi dokter yang udah biarkan nanti waktu yang akan menjawabnya gitu ya. Ya, baik Pak Mardi, luar biasa ya pengalaman dari Pak Mardi ini ya. Mungkin dari pengalaman ini Pak Mardi, apa yang bisa Pak Mardi wejangkan atau sampaikan kepada sobat ngopi di rumah Pak Mardi? Baik. Berarti ini bagian terakhir ini ya? Iya. Saya mungkin perlu menyampaikan 3B aja Pak. 3B. B-nya banyak, Yeah. 3 aja. Yang pertama berharap. Ya. Kalau saya diberi kesembuhan berarti ada harapan saya untuk mendapatkan kesempatan untuk entah melayani, entah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Berharap. Kalau ketika saya sakit, saya berharap sembuh, harapannya. B yang pertama berharap. Lalu yang kedua berdoa. Setelah mempunyai harapan, kita iringi dengan doa. Karena toh mau tidak mau kita itu kan ciptaan. Ya, berdoa untuk mendapatkan rahmat dari Tuhan. Dan B yang terakhir berserah. Kalau sudah berharap, berdoa, ya kita serahkan pada Tuhan. Baik, terima kasih Pak Mardi untuk kesempatan dan kesediaannya untuk berbagi bersama Sobat Ngopi di rumah. Semoga apa yang sudah dibagikan tadi sungguh-sungguh menginspirasi. Semoga pengalaman-pengalaman Pak Mardi tadi dan apa yang dibagikan tadi sungguh menginspirasi bagi Sobat Ngopi di rumah sehingga kita tetap waspada dan juga yang penting jaga kesehatan gitu ya, jaga kesehatan. Dan juga tadi ada 3B. Untuk B yang pertama adalah berharap, B yang kedua adalah berdoa, dan B yang ketiga adalah berserah. Itu yang paling penting. Baik, ini ada kenang-kenangan dari acara ngopi untuk Pak Mardi ya. Terima kasih. Ya mungkin langsung bisa dibuka Pak Mardi. Kenang-kenangannya ya, ada kaos cantik dari Ngopi. Nah, untuk sobat ngopi di rumah, apabila teman-teman ini menginginkan kaos ini gitu ya, akan ada kuis yang bisa teman-teman jawab. Nanti akan mendapatkan kaos seperti ini ya, akan mendapatkan kaos seperti ini. Caranya adalah teman-teman dengan menjawab di kolom komentar di YouTube ini. Kemudian nanti kita akan mengundi siapa yang akan mendapatkan kaos cantik ini. Nah, untuk pertanyaannya, tadi Pak Mardi menceritakan pengalamannya ketika di karantina. Nah, apa yang dilakukan Pak Mardi untuk mengisi hari-hari di karantina? Nah, itu pertanyaannya. Silahkan Anda jawab dan dapatkan kaos cantik dari Ngopi.
Baik, kita akan berjumpa lagi di ngopi sesi berikutnya. Salam ngopi, tetap ngobrol pintar ala Sedesian.